Ya, saudara, di tengah meningkatnya jumlah narapidana, kemudian ditambah lagi dengan keterbatasan kapasitas lembaga permasyarakatan yang kita punya, maka dari itu dari Mahkamah Agung ini mulai mendorong pendekatan melalui pemidanaan alternatif. Nah, sehingga tidak selalu dengan hukuman penjara, tetapi pelaku tindak pidana tertentu kini dapat dijatuhi sanksi seperti kerja sosial. Lantas, bagaimana penerapan dan batasannya dalam sistem peradilan? Kami akan tanyakan langsung kepada Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi. Selamat siang, Bapak Prim. Ya, selamat siang Kompas. Oke, Bapak, ini mengenai pemidanaan alternatif. Bagaimana atau apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mendorong penerapan pemidanaan ini seperti kerja sosial dibandingkan hukuman penjara? Ya, jadi kita kan punya jenis-jenis pemidanaan di KUHP 2023 kita, mulai dari penjara, tutupan, denda, pengawasan, dan kerja sosial. Nah, kerja sosial yang terakhir. Nah, di KUHP itu sudah digariskan bahwa pidana penjara itu merupakan yang alternatif terakhir kalinya. Sedapat mungkin dijatuhkan hukuman yang lebih ringan. Salah satunya yang lebih ringan itu adalah pidana kerja sosial. Kenapa kerja sosial? Karena kita ketahui saat ini memang yang pertama sekali lembaga kita, lembaga pemasyarakatan kita, rutan kita sudah over kapasitas ya. Di samping itu juga ada suatu prinsip bahwa pemidanaan itu menurut KUHP sekarang ini bukan hanya semata-mata untuk balas dendam, tetapi juga bagaimana agar adanya rekonsiliasi sosial, agar juga korban bisa dipulihkan, agar juga terdakwa bisa ke depannya setelah dia keluar nanti, ataupun setelah dia selesai menjalani pemidanaan, dia bisa berinteraksi sosial dengan baik kepada masyarakat. Oleh karenanya kerja sosial ini, pidana kerja sosial ini dianjurkan dan sudah digariskan juga oleh Mahkamah Agung kepada para hakim tentunya, sepanjang itu ditentukan atau diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang, yaitu perkara yang ancamannya di bawah 7 tahun. Nah, itu dapat dilakukan kerja sosial. Nah, Kejaksaan Agung sudah mengadakan kerjasama dengan hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk di mana saja kerja sosial ini dapat dilaksanakan, dan kita akan mengacu kepada apa yang dimohonkan oleh penuntut umum, karena penuntut umumlah yang paling tahu di mana kerja sosial itu akan dilaksanakan. Namun demikian, kita juga menyarankan agar seperti di kabupaten kota itu, Ketua Pengadilan Negeri bersama dengan Kepala Kejaksaan Negerinya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah agar di mana bisa dilaksanakan kerja sosial tersebut. Baik, kalau gitu dalam kasus seperti apa nih hukuman kerja sosial dapat diterapkan dan bagaimana memastikan efek jera yang tercapai? Ya, sebenarnya kerja sosial ini kalau dibilang ya ringan juga ringan, tapi di sisi lain juga memberikan efek jera kepada masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena ini kan akan dipantau, pengawasannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pengawasannya oleh Balai Pemasyarakatan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Prim. Ya. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Ya saudara, itu dia tadi penjelasan mengenai pemidanaan alternatif dari Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi, yang dimana tentunya dengan adanya pemidanaan alternatif ini tentunya diciptakan sebagai upaya untuk membuat sistem hukum yang lebih adaptif dan juga berkeadilan. Namun tentu dalam penerapannya ini tentu masih membutuhkan pengawasan dan juga pertimbangan yang matang agar pidana tidak hanya dijatuhkan sebagai hukuman tetapi juga ada manfaatnya untuk masyarakat. Medina Andas, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.